Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Semarang. Saya Budi Trapsilo Adi Nugroho dari SD Negeri Pendidikan Lor 3. Saya Nur Aina Dwi Wulandari dari SD Negeri Pekundan Semarang. Saya Riandiah Pratiwi dari SDN Pelalangan 3. Kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Rian. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah sehat Bu Rian. Bu Rian sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bapak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan praktik kucing ya Pak? Iya Bu Rian, saya hari ini akan kucing mengcoach rekan saya yang bernama Bu Nur Aina, Bu. Nah, baik Pak, sebelum Pak Budi dan Bu Nur Aina melakukan praktik kucing, saya akan bertanya dulu sebentar dengan Bapak karena di sini saya sebagai observer mengenai kegiatan yang Bapak lakukan. Boleh ya Pak ya? Oh, boleh banget Bu Rian. Oke. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kucing Bapak? Jadi gini Bu Rian, untuk kegiatan kucing kali ini saya menggunakan alur cerita ya Bu, di mana nanti ada tujuan, terus ada identifikasi, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Hal itu yang akan saya laksanakan dalam kegiatan kucing nanti Bu. Berarti kegiatan Pak Budi nanti menggunakan alur tirta ya Pak? Ya betul sekali. Kemudian kompetensi apa yang akan Pak Budi kembangkan untuk kegiatan kucing kali ini? Ya Bu, jadi nanti saya akan mengembangkan kompetensi dalam hal ini yaitu adalah pertanyaan berbobot Bu. Jadi saya akan menggali kucing saya nanti dengan pertanyaan berbobot dari saya Bu. Nah baik Bapak, dalam menggali pertanyaan berbobot kucing. Baik Pak Budi, kompetensi kucing yang akan jenengan kembangkan adalah pertanyaan berbobot ya. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya seperti apa ya Pak Budi? Nah, baik, jadi nanti saya akan menggunakan kata kunci Bu atau kalimat dari kunci yang nanti bisa saya kembangkan untuk membuat pertanyaan berbobot itu Bu. Baik, jadi Pak Budi akan menggunakan kata kunci dari kucinya. Iya, dari kucinya, betul. Baik Pak, setelah ini silahkan Bapak Budi segera praktik kucing dengan Bu Aina. Seperti itu ya Pak ya? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Bu Aina. Bagaimana kabar Bu Aina hari ini? Alhamdulillah baik Pak Budi. Pak Budi, kira-kira Pak Budi hari ini ada waktu sebentar enggak Pak Budi? Oh, ada Bu Aina. Iya Pak Budi, saya mau ngobrol sedikit sama Pak Budi. Oh, silakan. Ini kelihatannya kok jenengan agak tegang ya hari ini. Ada apa ya Bu? Apakah mungkin ada keresahan yang ingin Ibu sampaikan Bu? Iya Pak Budi, jadi saya ingin sedikit sharing sama Pak Budi tentang keresahan saya selama ini di kelas tentang salah satu siswa saya Pak Budi. Oh, berarti ada permasalahan di kelas ya terkait salah satu siswanya ya Bu. Ada apa dengan siswa di kelas jenengan Bu Aina? Iya Pak Budi, jadi salah satu siswa saya di kelas itu Pak Budi, dia itu sama sekali belum mengenal huruf Pak Budi. Jadi dia belum mengenal huruf, kemudian otomatis dia juga belum bisa menulis dan membaca. Jadi dia belum bisa menulis namanya sendiri Pak. Namanya sendiri aja kesusahan Pak, apalagi menulis kalimat yang agak panjang. Seperti itu Pak Budi. Nah, terlebih lagi terakhir kali ini saat PTS Pak Budi, jadi dia saya dudukkan di samping saya dan saya membantunya Pak untuk membacakan dan kemudian saya tuliskan namanya, terus dia juga menulis namanya kembali di lembar jawabannya. Seperti itu Pak. Dan dia itu anaknya juga sulit Pak untuk bersosialisasi dengan temannya Pak, sehingga saya juga merasa kesulitan untuk memperoleh nilai-nilai dari dia Pak. Oh, jadi permasalahan begitu ya Bu. Jadi siswa tersebut belum bisa membaca, belum bisa menulis, juga susah untuk berkomunikasi ya Bu. Baik, jadi fokus pembicaraan atau diskusi kita hari ini tuh nanti ke arah mana Bu? Dan Bu Aina membutuhkan waktu berapa lama untuk dalam diskusi kali ini?
Iya Pak, jadi fokus pembicaraan kita kali ini tentang keresahan saya itu ya Pak terhadap murid saya itu, dan saya membutuhkan waktu kira-kira hanya 15 menit saja Pak Budi. Baik Bu Aina, jadi kita fokusnya ke sana ya. Terus situasi siswa Bu Aina sekarang itu seperti apa? Iya Pak, jadi situasi siswa saya saat ini tuh Pak masih belum ada perkembangan yang signifikan Pak. Padahal saya sudah berusaha nih Pak, setelah pulang sekolah saya berusaha memberikan pelajaran tambahan kepada dia supaya dia itu bisa tidak tertinggal Pak dari teman-temannya. Karena dia terlalu tertinggal dari teman-temannya, untuk menulis nama saja masih belum bisa Pak, seperti itu. Dan dia ketika hari ini saya tanya Pak, hari ini misalnya ini huruf apa nak? Bisa menjawab. Nanti besok saya tanya, dia lupa lagi Pak, seperti itu. Jadi dan sampai saat ini dia masih belum bisa Pak untuk bercengkraman erat dengan temannya ya Pak. Istilahnya sosialisasi sama temannya itu belum bisa, seperti itu Pak. Oh, jadi agak ribet juga ya permasalahannya ya, agak runyam ya. Jadi siswa tersebut meskipun sudah diberikan bimbingan tambahan masih hari ini bisa, besoknya tidak bisa lagi, begitu ya Bu. Terus dari situasi yang Bu Nur Aina alami itu harapannya seperti apa situasi yang diinginkan Bu Aina? Ya, saya inginnya murid saya itu Pak bisa mengikuti perkembangan teman-temannya juga Pak. Dia juga bisa menulis, setidaknya menulis namanya dulu Pak. Walaupun selama ini saya masih tuliskan nih Pak, saya tuliskan dulu, kemudian dia menyalin tulisan saya seperti itu. Tapi saya inginnya tuh dia bisa menulis setidaknya namanya dulu lah Pak. Kemudian kalau dia bisa nulis kan nanti dia bisa belajar untuk membaca dan seperti itu, dan tidak tertinggal dari teman-temannya Pak. Dan situasi lainnya yang saya inginkan juga dia bisa bersosialisasi dengan temannya Pak. Jadi tidak diem aja. Kadang saya kasihan loh Pak, kalau dia istirahat hanya diem saja, tidak main sama teman-temannya, padahal teman-temannya kan pasti akan main dengan teman-teman yang lain Pak. Oh iya begitu ya. Dari permasalahan Bu Aina tadi, kira-kira gagasan apa yang ingin Bu Aina lakukan sehingga nanti masalah yang Bu Aina alami itu bisa terselesaikan? Iya Pak Budi, jadi ini sudah saya pikirkan juga ya Pak. Jadi ada beberapa gagasan yang ingin saya lakukan nih Pak Budi. Yang pertama Pak Budi, saya ingin mungkin saya ingin mengubah strategi pembelajaran saya yang sebelumnya ini kurang berhasil kayaknya ya Pak. Jadi dia belum ada perkembangan yang signifikan. Mungkin nanti saya akan menggunakan kartu kata atau kartu huruf yang menarik untuk dia, sehingga dia bisa lebih mudah menangkap tentang huruf-huruf maupun kata-kata, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin berkomunikasi dengan orang tuanya Pak. Jadi sebelumnya pun saya sudah berkomunikasi sih Pak, cuma waktu itu kan orang tuanya kan hanya menyampaikan bahwa dia itu sering main HP di rumah, seperti itu. Nah saya ingin berkomunikasi lebih lagi Pak, karena kalau dilihat dari guru-guru lain nih Pak, dia itu memiliki kecenderungan siswa inklusi Pak, seperti itu. Jadi saya ingin meminta izin juga kepada orang tuanya, barangkali diizinkan saya ingin melakukan asesmen terhadap siswa saya tersebut Pak. Dan yang terakhir mungkin saya juga akan membuat permohonan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan dan RDRM ya Pak, yang bisa memfasilitasi untuk melakukan asesmen terhadap murid saya itu Pak. Jadi saya bisa tahu nih Pak, apa sih penyebab dia itu mengalami keterlambatan belajar, dan bagaimana sih yang harus saya lakukan sebagai seorang guru, dan orang tua di rumah itu perlakuannya harus seperti apa, seperti itu Pak. Wah bagus sekali ya Bu Aina. Jadi tadi Bu Aina sudah ada 3 ide gagasan ya. Jadi yang pertama tadi adalah mengubah strategi pembelajaran, terus berkomunikasi dengan orang tua, dan yang ketiga juga membuat permohonan ke Dinas Pendidikan terkait ya. Wah, sudah cukup bagus ya Bu Aina. Terus kira-kira apa yang perlu Bu Aina siapkan dalam rangka melakukan hal itu semuanya tadi Bu? Iya Pak, tadi kan saya gagasan yang pertama kan ingin mengubah strateginya menggunakan kartu huruf. Tentunya saya yang perlu saya siapkan, menyiapkan kartunya itu Pak, kartu huruf dan kartu kata dengan berbagai gambar, sehingga akan menarik dia untuk bisa lebih mudah untuk menangkap huruf-huruf ataupun kata-kata, seperti itu Pak. Selain itu saya juga perlu mempersiapkan surat permohonan tadi Pak, surat permohonan ke dinas terkait dan RDRM-nya Pak. Baik Bu Aina, terus kemudian baik Bu Aina,
Kemudian kriteria seperti apa yang Bu Aina inginkan terhadap siswa tadi dan orang tuanya? Iya Pak, saya menginginkan iya Pak, saya menginginkan siswa saya itu memperoleh perhatian yang lebih dari orang tuanya Pak. Jadi dia di rumah tidak main HP aja didiemin seperti itu ya Pak. Jadi saya ingin orang tua di rumah itu juga ikut membimbing putra putrinya itu belajar di rumah, sehingga siswa kan lebih banyak waktunya di rumah ya Pak tentunya daripada di sekolah, sehingga bisalah membantu putra putrinya untuk belajar di rumah seperti itu Pak. Dan sosialisasi di rumahnya pun juga diperhatikan juga Pak. Jadi tidak hanya di istilahnya ya di kengkem dalam rumah aja ya Pak. Jadi siswa saya itu bolehlah belajar sosialisasi, bermain sama teman-temannya di rumah seperti itu Pak. Oh ya, berarti ada semacam perhatian dari orang tuanya dan juga memperbolehkan untuk bergaul dengan temannya tersebut ya, yang di lingkungan rumah ya berarti ya. Terus jadi apa yang akan Bu Aina lakukan setelah percakapan ini, dan kapan Bu Aina akan merealisasikan rencana yang Bu Aina sudah katakan ke saya tadi? Iya Pak, yang pertama saya akan segera melakukan praktik mengajar itu ya Pak. Jadi setelah pulang sekolah saya akan segera merealisasikan dengan menggunakan kartu kata. Semoga aja perkembangannya lebih baik lagi Pak. Dan yang kedua, saya akan segera menghubungi orang tuanya untuk bertemu dengan saya untuk membahas tentang permasalahan putra putri mereka Pak, sehingga dari orang tuanya pun dapat perhatian khusus juga. Dan yang terakhir, saya akan segera membuat surat permohonan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan RDRM untuk siswa saya itu supaya dapat asesmen Pak, seperti itu Pak. Baik Bu Aina, kira-kira nih ya, Bu Aina itu memerlukan dukungan dari siapa saja untuk merealisasikan rencana yang Bu Aina susun tadi? Iya Pak, tentu saja ketika ada sebuah gagasan harus ada dukungan dari orang lain ya Pak. Jadi saya butuh dukungan ini lebih ke operator sekolah ya Pak, untuk membuatkan surat permohonan dari sekolah kepada Dinas Pendidikan dan RDRM untuk melakukan asesmen terhadap siswa saya itu Pak. Baik Bu Aina, setelah percakapan singkat ini ya, apa yang Bu Aina dapatkan dan bagaimana perasaan Bu Aina setelah kita bercakap-cakap tadi? Iya Pak, alhamdulillah ya Pak, setelah saya bercakap dengan Pak Budi, saya memperoleh solusi dari permasalahan saya, dan saya perasaannya jadi lega ya Pak. Setelah saya bisa bercerita ke Pak Budi, saya bisa menuangkan ide-ide saya, dan saya dapat solusinya Pak. Jadi saya sedikit lega dan beban pikiran saya sedikit berkurang Pak. Saya yakin Bu Aina bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan semoga saja permasalahan yang Bu Aina hadapi bisa benar-benar tuntas ya Bu. Iya Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Sama-sama Bu Aina, saya tunggu aksi nyatanya Bu Aina dalam rangka menuntaskan permasalahan tadi. Semoga ada kabar baik, dan semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Kabar baik tersebut saya tunggu ya Bu. Iya Pak Budi, setelah ini saya akan segera merealisasikan gagasan-gagasan saya, dan saya akan segera menghubungi Pak Budi untuk kabar baiknya ya Pak. Baik Bu Aina. Terima kasih ya Pak Budi. Sama-sama Bu Aina. Baik Pak Budi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Aina, di mana Pak Budi menjadi coach dan Bu Aina menjadi coaching. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan setelah proses tadi Bapak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya baik Bu Rian, jadi setelah saya tadi melakukan coaching, yang saya rasakan yaitu indikator-indikator yang tadi saya sampaikan ke Bu Rian itu sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi di situ tadi saya sudah ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Dan saya juga bisa menggali potensi-potensi atau ide-ide dari Kuci atas permasalahannya tersebut, sehingga si Kuci tadi bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, saya tadi juga sudah melihat Pak bahwa Pak Budi sudah menyampaikan atau melakukan coach itu sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang ingin Pak Budi kembangkan dalam coaching ini?
Baik Bu Rian, jadi saya ingin mengembangkan lagi kompetensi yaitu mungkin presence ya, hadir penuh, bisa mendengarkan permasalahan yang diutarakan oleh Kuci. Selain itu juga saya bisa kompetensi yang selanjutnya itu mendengarkan aktif Bu. Jadi dengan kemampuan itu saya tingkatkan ke depan, saya bisa lebih menghargai apa yang disampaikan oleh Kucinya. Jadi dalam kompetensi yang ingin dikembangkan, Pak Budi lebih ingin mengembangkan untuk mendengarkan aktif ya Pak ya? Betul sekali Bu. Iya Pak, dari pengamatan saya Pak Budi sudah bagus dalam praktik coaching kali ini. Apa yang disampaikan Pak Budi sudah sesuai alur tirta, dan saya lihat coachingnya juga bisa menggali, menemukan permasalahannya sendiri Pak. Jadi menurut saya coaching Pak Budi ini sudah baik. Terima kasih Bu Rian atas masukannya dan umpan baliknya. Baik Pak Budi, mungkin cukup itu dari saya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.